Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah saya ucapkan puji syukur pada rahmat pada kami ucapkan terima kasih sebelumnya Kak Amira yang telah bersedia untuk menjadi pemateri dalam webinar psikoedukasi oleh kelompok kami. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Nama saya Vina Dr. selaku moderator pada webinar kita pada hari ini. Nah, itu kami mengadakan webinar langsung di Man 1 Kota Makassar. Dan kami webinar kami itu ya bertema siap kuliah, temukan potensi diri dan pilihan pendidikan yang tepat. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan pemateri kami pada hari ini. Oke, baik. Nah, nama pemateri kami yaitu ada Kak Amira Minanti Agus Salim, bisa dipanggil Kak Amira. Nah, Kak Amira ini sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan sebagai psikolog juga. Nah, profil Kak Amira di bidang minat pendidikan yang membahas soal isu-isu perkembangan pendidikan, inklusivitas, serta aktif dalam kegiatan kerelawan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas individu disabilitas. Nah, untuk riwayat akademis Kak Amira, yaitu S2 di UGM dengan jurusan Magister Psikologi Profesi tahun 2015 sampai 2019. Nah, untuk S1-nya Kak Amira itu di Universitas Negeri Makassar tahun 2010 sampai 2014. Nah, untuk soft skill-nya Kak Amira yaitu bahasa Kak Amira itu bisa bahasa Inggris juga dan bisa bahasa isyarat Indonesia. Untuk karir profesi Kak Amira sebagai dosen Fakultas Psikologi UNM dari tahun 2022 sampai saat ini, yang setelah memberikan pengajaran di bidang keilmuan psikologi, melakukan penelitian, serta berkolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada psikolog asosiat, yaitu sebagai psikoformosa di Makassar pada tahun 2021 sampai sekarang. Nah, Kamira itu memberikan asesmen anak yang berkebutuhan khusus, melakukan asesmen psikologi di bidang pendidikan, serta memberikan konsultasi psikologis mengenai perkembangan dan pendidikan anak. Nah, Kamira juga ikut dalam organisasi Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia wilayah Sulawesi Selatan tahun 2021 sampai sekarang, yang sebagai anggota bidang hubungan masyarakat. Selanjutnya ada Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia wilayah Sulawesi pada tahun 2020 sampai sekarang sebagai anggota divisi asesmen dan pelatihan. Ada juga di Asosiasi Psikologi Islam tahun 2020 sampai sekarang yang menjadi anggota bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, karir profesional yang lain juga, Kamira sebagai psikolog associate Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi UNM tahun 2019 sampai sekarang. Ada juga Kamira sebagai psikolog associate di bagian Pusat Layanan Psikologi dan Terapi ABK Rumah Mentari Makassar tahun 2019 sampai sekarang. Ada juga Kamira sebagai juru bahasa isyarat Berkatin Sulsel tahun 2019 sampai sekarang, yang telah memberikan penerjemahan bahasa isyarat untuk individu tuli, khususnya menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Nah, kegiatan kerelawan Kamira itu sebagai Human Noble tahun 2019 sampai sekarang sebagai CEO founder, nah komunitas sosial yang berfokus dalam mengedukasi serta memberikan pelatihan di bidang pendidikan dan penguatan kapasitas kelompok disabilitas. Nah, berikut ini Kamira punya penelitian, diantaranya ada Personality Traits of High School Student in Makassar tahun 2020, ada efektivitas Bright CBT berbasis online dalam meningkatkan penyesuaian sosial mahasiswa di perguruan tinggi 2019, ada Effectiveness of Appropriation Motivation Towards Student Problem Solving
Capability and Math Lessons 2015 dan ada subject building pada individu yang berkomitmen bersedekah di Kota Makassar tahun 2019. Ada Kamira juga beberapa kali menjadi narasumber di Rumah Mentari Tamindra, SMA 2 Makassar, SDIT Azhara Goa, BEM Fakultas Psikologi Univos, kampus mengajar anggota 2 DIT Azhara, dan ada sekolah dasar Islam Terpadu Abdul Rahman bin AU Makassar. Nah, itulah tadi beberapa CV dari Kak Amira, satu pemateri kita pada hari ini. Nah, untuk menginventionkan waktu, mungkin kami langsung bisa masuk ke materi ya kami. Oke, baik. Tema kita pada hari ini yaitu siap kuliah, temukan potensi diri dan pilih pendidikan yang tepat. Untuk itu kami persilahkan pada Kak Almira, selaku pemateri kita hari ini. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran juga. Ya, ini soalnya hujan deras di sini, jadi saya takutnya enggak kedengaran. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya harap teman-teman semua yang ada di lokasi bisa duduk yang nyaman dulu deh, gitu, Mas. Yang nyaman gitu ya, yang membuat kalian lebih tidak terlalu kaku gitu. Sudah dapat posisi nyaman semua? Iya. Oke, baik. Ini mohon maaf ya, kita harus online, jadi saya harap teman-teman bisa fokus dalam sejam ke depan lah. Insya Allah kita akan bincang-bincang sedikit tentang jurusan. Ini kelas 11 semua ya? Kelas 11 satu. Ya. Iya, keren banget. Jadi sudah mau naik kelas 3 ya, sebentar lagi. Gimana perasaannya? Takut. Ya, Tidak takut, Sabar. tidak Ya. sabar, takut, apalagi biasa saja, Cemas. cemas. Oke, yang tadinya masih bisa bersantai-santai ya, sekarang sudah harus berhadapan dengan pilihan kuliah atau kerja atau kemana gitu ya setelah lulus nanti gitu. Nah, sudah adakah teman-teman dari MAN 1 kelas 11 1 ini yang sudah punya target jurusan nanti kalau sudah lulus atau yang mau kerja? Ada beberapa, Kak. Apa itu? Ada beberapa. Siapa, Nadia atau Ica ini? Nadia. Juga, Kak. Nadia gimana Nadia? Nadia Mau di sana mau ambil kedokteran. jurusan apa? Kalau Kedokteran Nadia. teknik, Kak. Siapa? Bisa teknik. Ica teknik. Teknik apa, Ca? Teknik geologi, Kak. Oh ya, keren, teknik geologi. Nah, ini gengnya Intan Ayu ini gimana nih? 3 orang. Siap apa saja jurusan yang diminati? Engkau jurusan apa, Intan? Apa kalau begitu bilang? Insya Allah. Kedokteran siapa namanya? Intan. Intan. Semuanya namanya Intan. Yang satunya siapa? Kak, saya Intan. Oh, kita Saya Intan. Iza. Iza, apa jurusannya? Saya juga kedokteran. Kedokteran juga. Satunya lagi? Kedokteran juga, Kak. Kedokteran semua. Bisa satu kelas ya? Semua.
Oke, baik. J- jadi banyak sekali mungkin yang sudah menentu atau masih keinginan saja ya atau ya iseng-iseng saja menyebutkan gitu. Tapi ini sudah jelas kalau sudah melangkah di kelas 12 itu sudah tidak tidak main-main lagi ya. Karena nanti sudah ada undangan, jalur undangan di situ teman-teman harus punya strategi ya, strategi untuk memilih jurusan gitu. Kalau semua menumpuk di kedokteran kayaknya agak tidak memungkinkan gitu. Apalagi di satu universitas ya karena biasanya sudah ada kuotanya gitu per sekolah gitu ya. Nah, kita coba cek ya, kira-kira apa saja sih yang bisa kita perhatikan sebelum kita memilih jurusan gitu ya. Next, Kakak. Nah, tujuan dari kita lakukan seminar ini, yang pertama tentu membantu teman-teman untuk mengenal potensi diri ya. Memberi gambaran dunia perkuliahan, menuntun dalam memilih jurusan dan pendidikan yang sesuai, sudah juga mempersiapkan langkah-langkah awal dalam meraih masa depan. Gitu. Jadi bisa jadi setelah lulus nanti itu sudah gerbangnya kalian, gerbangnya kalian mau ngapain setelah ini, gitu. Oke, bisa next. Oke, jadi bingung sebenarnya masih wajar ya. Kalau memang kalian tidak mempersiapkan dari awal gitu. Eh, eh, Kalian masuk dalam kategori usia remaja akhir gitu ya. Biasanya 17 sampai 20. Mungkin ada lebih masih 15 16 juga ya di antara kalian ya. Nah, masa ini sebenarnya transisi dari dunia sekolah ke dunia orang dewasa. Tentu ini beda sekali ya gitu. Ada mana? Sorry sorry ini saya kayaknya ada sesuatu di sana. Apakah bisa kita lanjutkan? Halo, gimana Dek? Gimana bisa dilanjutkan? Sebelumnya Ibu minta maaf karena di lokasinya Kak lagi hujan deras. Iya betul, di sini juga hujan deras. Jadi kayaknya sebaiknya pakai device masing-masing deh biar lebih jelas ya. Kalau ada yang mau pakai HP masing-masing boleh. Bisa? Sudah bisa dilanjut Kak. Karena sudah Bisa ada dilanjut? juga speakernya Kak. Oh baik. Sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu ini kalian sekarang sudah masuk di fase yang mana. Ya, ini sekarang sudah peralihan nih ya dari siswa ke nanti mahasiswa gitu atau dunia orang dewasa. Tentu saja sangat berbeda dunia ya, dunianya eh, sekolah sama dunia kuliah gitu. Dan di sini titik pentingnya kalian mengambil yang kalian ambil untuk masa depannya kalian. Apakah kalian mau lanjut kuliah kah, mau kerja kah dan segala macam gitu.
Nah, tentu semua pilihan itu tidak bisa kita gegabah ya, atau asal pilih saja atau menyerahkan saja ke orang lain bahwa saya terserah kita, saya mau jadi apa, Mak, Pak, gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tentu kalian harus bisa menentukan sendiri apa yang kalian nextnya kalian mau ngapain gitu. Tetap bisa ya 100% persiapannya untuk melangkah atau memilih jurusan. Nah, kalau kalian merasa belum 70% berarti harus dikejar gitu, harus tahu gitu. Kira-kira nanti saya selanjutnya mau kemana. Next. Next, Dek. Oke, jadi untuk mengenal diri sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Eh, eh, di sini ada bakat, minat, dan nilai pribadi gitu ya. Yang dimaksud dengan potensi diri. Sebentar ya. Nah, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan bakat? Menurut teman-teman, kelas itu bakat. Menurut saya itu bakat adalah sesuatu kemampuan atau skill yang ada di dalam diri kita. Oke, makasih Adisti. Jadi, kemampuan yang ada dalam diri kita. Ada lagi mungkin yang mau berbuat? Ada lagi yang berpendapat? Apa itu bakat? Atau kita ganti lagi, apa itu minat? Apa itu minat? Halo, ada yang bisa sampaikan? Apa itu minat? Saya Kak. Saya Kak. Ya, gimana? Oh Ibu. Gina, 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 tadi Gina. Oh, Baik, setahu saya minat itu adalah saya ketika kita melakukan hal tersebut itu menjadi sebuah healing bagi kita karena sesuatu yang kita suka dan kita lakukan secara ikhlas pasti tentunya tidak ada beban bagi kita dan itu menurut saya adalah sebuah healing. Yang sifatnya bisa healing gitu ya. Kalau Intan tadi apa, Dek? Saya juga 11-12 Kak. Apanya tuh? Minat itu semacam eh git- apa? Suatu kemauan atau ketertarikan pada suatu hal yang dapat eh, meng- mengarah ke bakat. Oke. Minat berarti menyenangkan mungkin bagi diri kita ya. Yang mengarah ke bakat gitu ya. Oke. Kalau nilai pribadi, Tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang
Nggak ada yang tahu. Oke, baik. Nilai pribadi ini lebih ke kayak kita itu lebih cenderungnya gimana ya? Misalkan nih, saya orangnya nilai-nilainya itu yang paling menonjol dalam diri saya mungkin nilai-nilai religiusitas misalkan. Berarti nanti mungkin saya akan mengarah ke hal-hal yang religius gitu untuk apa peminatannya misalkan atau step-step saya cara saya menggapai cita-cita saya ya pasti saya dia mengarahkannya ke arah yang lebih religius misalkan atau kalau saya misalkan suka dengan nilai-nilai ekonomis misalkan mungkin saya akan cari jurusan-jurusan yang berkaitan dengan keuangan mungkin bagaimana caranya bisa menambah keuntungan dan segala macam gitu. Kalau nilai-nilai yang berkembang itu lebih ke nilai seni, misalkan artistik. Nah, banyak juga orang-orang yang lebih banyak berkembang dalam dirinya itu nilai-nilai artistik, nilai seni, suka menyanyi atau suka arts gitu ya. Yang pasti berkaitan dengan arts. Nah, bisa jadi nanti jurusannya tidak akan jauh dari situ gitu. Jadi betul tadi ya seperti teman-teman bilang kalau bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki ya, yang ada dalam diri kita. Sementara minat ini berkaitan dengan kesukaan gitu. Hal-hal yang kita lakukan dan itu menyenangkan. Nah, dua hal ini adalah part yang berbeda sebenarnya dalam diri kita. Tapi bisa jadi selaras, bisa jadi tidak. Gitu. Bisa jadi yang kita sukai dan memang bakat kita ada di situ. Misalkan saya suka saya suka sekali menyanyi misalkan itu minat saya tapi ketika dinilai secara objektif misalkan ada orang atau guru musik yang menilai saya suara saya cempreng gitu suara saya tidak bagus gitu artinya saya tidak punya bakat di sana atau kemampuan dalam diri saya itu tidak di situ gitu cuman kesukaan saja cuman mau saja gitu. Nah, bakat ini memang kemampuannya sudah ada dalam diri kita. Atau misalkan gini, saya mau ngambil jurusan teknik. Saya suka teknik, saya suka lihat orang ke tambang gitu ya, di tambang, bekerja di tambang. Ya, saya sukanya kenapa? Oh, uangnya banyak gitu kalau saya kerja di tambang. Dan, oh, tentu saja kalau saya mau ke sana, yang jurusan yang relevan ya jurusan teknik ya, teknik pertambangan, teknik apalagi ya di sana lingkungan misalkan. Tapi ketika saya dites dasar-dasar keteknikan atau fisika, matematika, prinsip teknik ya. Prinsip teknik ya dasarnya matematika, fisika, mungkin ada biologi juga sebagian gitu ya. Ada geologi atau ge- eh, geografi misalkan nilai saya biasa saja atau bahkan rendah gitu. Bahkan saya susah hafal rumus atau susah berhitung cepat misalkan ya. Bisa jadi bakat saya tidak di teknik. Saya cuma mau saja gitu. Sama halnya dengan kedokteran juga gitu. Kedokteran ya jelas harus kuat hafalannya, biologi, terus hitungan juga ya. Jangan jangan kira di biologi apa jurusan kedokteran tidak ada hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan itu ada di semua jurusan gitu. Nah, kalau saya ternyata dites dan nilai saya rendah di sana, berarti saya cuman gitu. Tapi bisa jadi misalkan saya dites, saya sukanya kedokteran, terus saya dicek semuanya bagus, nilai-nilai dasar kemampuan matematika, biologi, fisika juga mungkin. Minat saya selaras dengan kemampuan saya gitu. Apalagi dikombin dengan nilai-nilai pribadi. Misalkan saya orangnya memang nilainya itu ada namanya value apa ya? eh, teliti gitu ya. Yang ketelitiannya tinggi atau suka hal-hal yang teliti gitu. Ya, saya tidak tenang kalau hal ini tidak seperti yang seharusnya atau eh, perfect gitu. Jadi nah, kalau misalkan ini dikombin, misalkan menjadi mengarahkan saya ke satu jurusan dan itu saya suka, saya berbakat di sana, itu jauh lebih bagus dibandingkan hanya berdasarkan keinginan saja, apalagi gengsi saja, gitu ya.
Jadi ini yang paling penting sebenarnya, paling utama untuk orang-orang yang mau mengambil jurusan, pertimbangkan 3 hal ini. Yang lainnya itu di luar dari diri kita. Nanti kita bahas lagi ya. Self awareness. Jadi kuncinya adalah sadari diri kita sendiri dulu gitu. Sadari potensi kita. Jangan sampai kita kekeh di satu pilihan tapi sebenarnya kita jauh lebih bagus ketika kita mengambil pilihan yang lain yang jauh lebih cocok dengan kita gitu ya. Nah, salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menentukan sebenarnya saya enggak tahu saya potensinya apa Kak gitu. Saya berbakatnya di mana. Nah, kalian bisa coba tes minat bakat gitu ya. Mungkin ada yang menyajikan online, ada juga yang offline. Jadi kalau offline itu biasanya di biro-biro psikologi. Nanti mungkin bisa disarankan oleh kakak-kakak di sana ya. Gitu biro-biro psikologi yang bisa membantu kalian eh, mengetes minat dan bakatnya apa gitu. Next. Oke, di sini ada 5 potensi ya yang ternyata ada dalam diri kita. Nah, ini semua coba kita perhatikan deh dari masing-masing kita ya. Potensi fisik, potensi kecerdasan emosional. Ini beda ya. Kecerdasan intelektual sama emosional itu beda. Kecerdasan spiritual dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Ini 5 hal yang sangat penting dalam menjalankan perkuliahan. Saya dosen ya, dan saya banyak memerhatikan mahasiswa saya gitu. Dan 5 kemampuan ini adalah 5 hal yang harus ada gitu. Harus ada dalam proses perkuliahan untuk bisa mengatakan bahwa kita ini mahasiswa yang cerdas gitu ya, yang betul-betul bisa maksimal dalam perkuliahan. Pertama itu fisik gitu. Jadi teman-teman mungkin tidak sedikit di antara kalian juga ada yang mau ngambil apa ya jurusan-jurusan yang membutuhkan kemampuan fisik yang oke. Misalkan tentara, polisi yang kerja di apa penerbangan misalkan atau kedinasan. Ada? Boleh angkat tangannya mungkin yang berminat di ranah-ranah itu? Satu, apa? Oke, Nadia dan Ica, ada lagi? Siapa saya masih lihat nih di layar nih, masih ada. Bisa di resen? Oke. Adakah? Saya Kak, tapi opsi kedua aku. Opsi kedua. Oke. Iya. Nah, jadi salah satunya adalah potensi fisik. Betul. Jadi kalau kalian mau masuk di sana, siap, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena ada tesnya, ada tes tersendiri untuk masuk di jurusan-jurusan itu. Sama dengan kalau di olahraga ya, kalau di jurusan olahraga sendiri juga ada tesnya dan itu tes fisik juga. Gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang memang membutuhkan tes fisik gitu. Atau syaratnya ya fisik, kayak misalkan tinggi badannya minimal berapa gitu. Nah, itu potensi fisik yang kita miliki. Gitu. Nah, potensi kecerdasan intelektual. Nah, ini paling bisa kita rasakan semua gitu ya. Jadi seberapa mudah kita dalam memahami informasi, seberapa mudah kita dalam menalar informasi, mengolah, merespon. Ini bisa jadi berkorelasi atau berhubungan dengan prestasi akademik kita, bisa jadi juga tidak. Gitu ya. Ada orang yang dengan potensi kecerdasan intelektualnya oke dan dia maksimalkan prestasinya bagus. Gitu ya. Jadi ada orang yang punya potensi kecerdasan intelektualnya oke, dia maksimalkan, dia wadahi, dia optimalkan, hasilnya prestasi belajarnya bagus. Tapi ada juga orang dengan potensi intelektualnya sebenarnya bagus, tapi dia tidak asah gitu. Dia biarkan saja begitu dan tidak tidak diwadahi sehingga tidak berkembang, sehingga prestasinya pun tidak begitu luar biasa, biasa saja. Tapi sebenarnya dia punya potensi kecerdasan yang bagus gitu. Kak, gimana cara taunya gitu potensi kecerdasan? Kalian bisa cek
Ketika kalian ketika kalian belajar gitu ya, belajar mudah enggak kalian memahami untuk keseluruhan ya, keseluruhan pelajaran. Mudah enggak kalian pahami? Mau itu gurunya menyenangkan atau tidak menyenangkan, kalau kalian punya potensi intelektual yang bagus, harusnya kalian mudah untuk paham. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, oke, good. Oke, sip. Thank you feedbacknya. Oke, jadi potensi kecerdasan intelektual ini jadi kemampuan kita dalam berpikir, belajar gitu ya, memahami informasi baru dan segala macam. Ada juga yang namanya potensi kecerdasan emosional. Ini tidak kalah pentingnya adik-adik ya. Jadi emosional ini yang kayak gimana, Kak? Nah, potensi emosional ini yaitu bagaimana kita mengatur diri tak, mengatur mood tak gitu ya, bagaimana kita mengatur perasaannya kita untuk tidak mempengaruhi kita dengan negatif. Misalkan nih ada yang lagi mood mengganggu orang lain itu dia tidak bisa mengatur emosinya dalam situasi tertentu. Misalkan di saat kalian harusnya bisa menahan emosi, perasaan negatifnya kalian, tapi kalian tunjukkan secara belak-belakan gitu loh, saya sedang marah itu gitu di saat itu. Nah, ini salah satu ciri-ciri kalau kita secara emosi kurang begitu mampu untuk mengatasi emosi sendiri. Artinya kecerdasan emosinya mungkin agak rendah dibandingkan orang yang bisa mengatur emosinya di berbagai situasi gitu. Nah, ini teman-teman perhatikan kalian masuk ke dunia orang dewasa, di situ kalian tuntutannya sudah lebih tinggi lagi gitu. Tidak bisa lagi kita mut-mutan. Nggak boleh kita apa ya, menunjukkan emosi yang labil gitu. Orang biasanya labilnya ini misalkan ya. Jadi sedikit-sedikit berubah-berubah gitu emosinya. Tadinya apa? Emosinya positif terus tiba-tiba negatif terus positif lagi dan segala macam gitu. Jadi biasakan untuk mengatur diri dan perasaan kalian gitu ya. Biar ditunjukkannya ke orang pun kalian bisa lebih baik dan lebih bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini kalau masuk di perkuliahan gitu ya, terlalu emosional, bisa jadi proses perkuliahannya tidak efektif gitu. Misalkan lagi tidak mood, ya dia tidak mau kuliah gitu misalkan. Nah, itu tidak masanya lagi, tidak begitu lagi karena dosen tidak akan mencari kalian sampai ke rumah kalian atau menghubungi orang tua kalian, tidak. Gitu ya. Jadi kalian yang harus mengatur diri sendiri. Gitu. Potensi kecerdasan spiritual ini mungkin juga kalian sudah sering ya disampaikan mungkin sama guru-guru. Jadi kita juga punya potensi spiritual. Jadi kita harus paham gitu. Kita harus punya anchor-nya. Alhamdulillah ya mungkin ini teman-teman Diman ya banyak kegiatan-kegiatan yang berbau religiusitas gitu ya yang kalian lakukan. Mungkin mengajinya, menghafalnya kah atau sholat-sholat sunnah tambahan misalkan, yang itu membantu kalian membangun kecerdasan spiritual. Sehingga ketika kalian nanti menghadapi tantangan, kalian bisa punya apa ya, healing secara otomatis, secara religius gitu, secara spiritual. Jadi kalian ada yang mengingatkan, oh iya kalau kita merasa agak stres atau ada masalah yang berat, mungkin kita butuh sholat dulu ya, atau apa kita butuh tenang dengan misalkan baca Al-Quran dan segala macam. Jadi secara spiritual kita juga berkembang gitu. Ini bukan hal yang sederhana ya, karena banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa tapi masih tidak punya arah gitu. Saya mau kemana? Terus tujuan hidup saya apa dan segala macam gitu. Nah, kalau teman-teman punya kecerdasan spiritual yang bagus, harusnya masalah tujuan hidup dan segala macam itu sudah bisa tertangani gitu. Potensi ketahanan dalam menghadapi kesulitan ini yang paling sulit didapatkan kalau kami ya dari sudut pandangnya kami dosen gitu biasanya pada
mahasiswa gitu, ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Banyak sekali mahasiswa yang tidak lulus di mata kuliah karena mereka merasa terlalu berat, padahal yang lain bisa gitu. Jadi kalau kalian tidak punya, kalau misalkan nih, kalian terbiasa dibantu sama orang lain atau orang tua gitu, misalkan sedikit-sedikit pakai orang dalam misalkan, atau tidak apa sedikit-sedikit harus minta bantuan, harus menyerah gitu ya, putus asa. Nah, ini kalian tidak akan bisa mengasah adversity quotient namanya, atau kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Padahal di semua perkuliahan itu bervariasi. Mungkin di semester awal apa tidak begitu berat, terus tiba-tiba nanti ada mata kuliah yang berat dan segala macam. Nah, kalau teman-teman tidak terbiasa menghadapi kesulitannya sendiri, nah potensi ini akan berkurang gitu, atau bahkan tidak berkembang dalam dirinya teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan ada masalahnya diselesaikan sendiri. Diselesaikan sampai tuntas gitu ya, tidak yang disimpan-simpan besok bermasalah lagi berulang kali sehingga kita terbiasa untuk melarikan diri atau escape gitu ya, tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kelima hal ini adalah hal yang paling penting untuk yang harus atau mungkin kerja ya, dunia kerja juga. Next. Nah, itu tadi tentang dalam diri kita sendiri ya. Ini ada beberapa hal yang kamu perlu siapkan yang tentu saja ini dari luar diri kita gitu. Pertama, informasi ya. Tentu apa ya? Masuk kuliah pun itu ada tesnya ya. Kalian harus siap gitu. Ada namanya seleksi nasional berbasis tes dan berbasis prestasi. Prestasi itu undangan berarti ya. Nanti kalian akan dapat informasi dari sekolah gitu, yang jurusan mana yang buka untuk undangan. Nah, sebaiknya kalian sudah punya kayaknya itu di semester awal kelas 3 deh. Semester 1, tapi mungkin di akhir-akhir semester 1 apa ya. Kalian sudah harus punya pilihan. Betulkah seperti itu, Dek? Kalau jalur undangan itu di semester berapa? Jalur undangan itu oh, semester 5 gitu, Dek. Berarti sudah sekarang harusnya sudah siap-siap gitu. Kira-kira center-center nih apa sih jurusan yang saya suka gitu. Dan jangan satu saja. Ada beberapa dan memang betul-betul itu kalian suka gitu dan kalian mampu. Suka dan mampu ya, minat dan bakat gitu. Ada di sana dua-duanya. Gitu. Terus kita jangan hanya pilih ya, tapi cari tahu. Cari tahu jurusan itu bagaimana caranya, misalkan cari alumni yang kuliah di sana. Atau kalian cari orang-orang yang bekerja berlatar belakang keilmuan itu. Misalkan kalian mau masuk STAN, gitu ya, akuntansi misalkan di STAN. Terus kalian perpajakan lah misalkan ya, kalian mau kerja di perpajakan, terus kalian harus cari tahu gitu. Orang-orang yang kerja di perpajakan sebenarnya apa saja yang harus saya miliki, kemampuan apa saja buat saya bisa survive atau bertahan di jurusan itu. Gitu. Kalian harus cari tahu aktif gitu. Kalian suka enggak? Jangan sampai kalian cuma lihat kerjaannya saja, uangnya banyak, tapi ketika kalian lihat perkuliahannya kalian tidak cocok. Itu ya, yang paling penting bagaimana orang berkuliah di jurusan itu. Silahkan dicari tahu ya. Belajar yang teratur, ikut tryout. Jadi kalau ini mau tidak mau harus lewat tes ya. Kalau kalian misalkan mau jalur tes, harus belajar di tryout gitu. Atau setidaknya kalian belajar ada persiapan sebelum masuk ke tes. Gitu. Karena tesnya sekarang juga tidak mudah juga ya. Tidak mudah. Karena setelah melihat soal-soal kemarin, kayaknya memang butuh persiapan gitu. Karena tidak bukan mata pelajaran yang kita pelajari juga yang masuk ke situ. Memang ada tes yang khusus gitu. Nah, ini harus kalian ada persiapan. Tanya guru, ada guru BK kah di Man 1?
Ada, Kak. Ada berapa orang? Tanya lebih dalam. Ada 3. Kenapa? Oh, Kak, aku bertanya. Oh, 3. Saya. Oh, ada 3. Oke, jadi bagus sekali malah ya. Kalian silakan minta konsultasi. Ibu, Bapak, saya punya minat 1, 2, 3 gitu. Kira-kira yang mana yang saya bagus untuk, kan nanti ada urutannya ya. Jurusan pertama, kedua, ketiga gitu. Bagaimana caranya saya tentukan yang mana yang pertama, kedua, ketiga. Atau Ibu, Bapak, saya sama sekali belum tahu saya mau apa jurusannya. Bolehkah saya konsultasi misalkan? Nah, itu guru BK biasanya sudah tahu itu. Gitu cara-cara untuk membantu kalian mencari tahu jurusan yang paling kalian cocok. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mau lebih mendalam lagi, kalian bisa datang ke psikolog juga. Gitu ya, ada di biro-biro psikologi gitu. Silahkan kalau mau tes minat bakat sekaligus konsultasi jurusan boleh. Gitu. Jadi jangan asal pilih gitu ya. Ini bukan pilihan kamu mau makan apa. Tidak gitu. Ini pilihan nextnya kita mau ngapain. Kalian mau ngapain gitu. 10 tahun lagi kalian menjadi apa. Nah, ini titik kritisnya di sini gitu. Kalian bisa menentukan di semester depan. Next. Nah, ini mungkin kalian sudah sering ya dapati ya. Langkah-langkah apa sih bagaimana kita cari membuat keputusan? Pertama tadi cari tahu jurusannya. Gitu. Jangan sampai kalian cuma lihat cuannya saja tapi tidak lihat prosesnya kayak gimana. Kedua, cocokkan dengan minat dan kemampuan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mau saja gitu tapi mampu belum atau masih kurang misalkan. Ketiga, diskusi dengan orang tua dan guru. Tentu saja ya, kalau orang tua ini karena biasanya ya sumber dananya dari sana ya. Orang tua yang membiayai kita. Gitu. Jadi otomatis kita juga harus konsultasi sama donatur kita gitu ya, orang tua. Apa kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang perlu saya apa yang perlu saya perhatikan untuk memilih jurusan misalkan. Dan guru tentu saja ya, karena guru juga mungkin sudah mendapatkan banyak gambaran dari alumni-alumni gitu. Jadi bisa jadi guru juga bisa membantu kita melihat potensi saya di mana, Bu. Bukan yang menilai kita selama sekolah kan guru ya, yang lihat kemampuan kita. Oh, kayaknya kamu bagus di mata pelajaran ini. Mungkin kamu cocok untuk masuk di jurusan A atau B misalkan. Gitu. Jadi diskusi ini penting gitu. Ya, hindari ikut-ikutan teman, ini yang paling banyak gitu. Saya mau ambil jurusan ini karena teman saya juga pilih jurusan ini. Jadi nanti kalau kita lulus sama-sama saya bisa satu kelas lagi atau saya bisa satu tongkrongan lagi misalkan. Ini salah satu pemikiran yang keliru ya. Jadi kemampuan kita meskipun kita sangat bestie banget sama teman kita, tapi bisa jadi memang minat dan bakatnya beda. Jadi jangan sampai memilih jurusan yang didasarkan sama ikut-ikutan saja. Gitu. Nah, pilih hanya karena katanya gampang kerja. Gitu. Ini tidak sesederhana itu ya. Proses bekerja ini itu next step. Gitu. Yang paling penting, bisa nggak kamu melewati perkuliahannya? Suka nggak dengan perkuliahannya? Jangan sampai kamu bisa lulus tapi biasa-biasa saja gitu. Lulus dengan ya nilai yang pas-pasan atau bahkan mungkin harus mengulang atau lebih lama kuliahnya, misalkan 4 tahun lebih, misalkan itu kan membuang-buang biaya gitu ya. Dibanding ketika kalian mengambil jurusan yang kalian mampu, kalian suka, dan kalian bisa cepat lulus di sana. Gitu. Jadi pertimbangannya tidak sederhana gitu ya. Asal pilih karena bingung. Jadi misalkan kalian ditawari undangan gitu. Terus apa di jurusan yang saya pilih di pilih mas saja yang dana pilih orang deh ini mas saja deh sembarangan gitu ya. Padahal konsekuensinya kalau kalian lulus dan kalian tidak lulus di tempat lain kalian harus ambil jurusan itu. Nah, bisa jadi kalian tidak seret, bisa jadi oke kalian bisa survive di sana tapi bisa jadi juga itu sama sekali bukan minat kalian.
Gitu. Jangan sampai kalian mengambil kuota orang yang memang betul-betul mau di jurusan itu. Gitu. Jadi jangan asal pilih karena bingung, ya. Next. Ini sebenarnya yang biasa kita hadapi ya, adik-adik yang hadapi tekanan orang tua. Ini wajar ya, biasanya kalau kita tidak sepakat ya, apa yang pilihan kita dan pilihan orang tua, mumpung masih ada waktu, Dek, ya, ajak diskusi orang tuanya baik-baik. Gitu, tidak berdebat ya. Gitu, jadi ajak diskusi, sama-sama lihat potensinya gitu, potensi kalian dan nextnya. Kira-kira kalau saya bertahan di sana, plus minusnya apa gitu ya. Jadi kalau kalian merasa minat dan bakat kalian tidak sesuai dengan keinginan orang tua, diskusikan baik-baik. Jadi ada juga yang ikut-ikutan ya, ikut-ikutan tren. Teman saya ambil jurusan ini, otomatis saya juga harus ambil jurusan itu. Terus jangan sampai kalian asal pilih tapi tidak cari informasi juga. Padahal penting kalian tahu ini jurusannya apa, kampusnya di mana, ini penting ya. Kampusnya di mana, lokasinya di mana, misalkan dia di luar Makassar, misalkan di Jawa, akreditasinya apa. Nah, ini penting deh. Kalian tahu apa itu akreditasi? Tahu enggak? Tahu kan ya? Ada gimana teman-teman? Tahu ya akreditasi. Oke, jadi akreditasi ya minimal kalau bisa B lah ya. Jadi bagaimana kualitas dari jurusan itu sendiri? Minimal B kalau bisa A gitu atau unggul. Cari tahu deh, buka websitenya sekarang informasi gampang gitu. Kalian sambil tidur-tiduran scroll cari-cari tahu tentang kampus itu kalian sudah bisa gitu. Penting ya, penting juga konsultasi sama guru BK ya, konseling karir gitu. Next. Nah, ini perhatikan ya. Di Indonesia ini ada macam-macam perguruan tinggi ya. Pendidikan tinggi, ada universitas gitu. Ada institut, ada politeknik ya, ada sekolah tinggi, ada jenjangnya juga ada D3, S1, S2. Oke? Perhatikan kalian cocoknya yang mana? Kalian maunya yang di mana? Gitu. Kalau universitas ini secara umum ya, jadi di dalamnya itu banyak jurusan, banyak fakultas beragam gitu ya. Dan bercampur dari sains, teknologi, sosial, teknik semua beragam, sangat beragam pilihannya. Kalau institut itu lebih fokus ya, kayak ITB Institut Teknik ya. Jadi memang sekolah tinggi yang berfokus ke teknikan. Itu kalau IPB misalkan Institut Pertanian dan memang fokusnya ke pertanian. Gitu. Lalu ada politeknik yang di sini muatan prakteknya lebih banyak. Jadi kalian akan diajari hal-hal yang praktikal, yang langsung berpraktek harus yang apa yang ibaratnya sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja gitu di politeknik. Lalu ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini juga spesifik ya, bidangnya ada ekonomi, kesehatan, kayak STIKES ya, sekolah tinggi kesehatan, sekolah tinggi ekonomi, STIE. Nah, mungkin kalian sering lewat-lewat itu di depannya ya. Sekolah STIE, STIKES gitu ya. Itu sekolah-sekolah yang memang spesifik di bidangnya. Gitu, di khusus kesehatan gitu ya. Nah, jenjangnya ada 3 tuh, ada D3, S1, S2. Di D3 itu diploma atau mirip-mirip di Politeknik banyak itu jenjang D3 ya. Jadi memang yang diajarkan itu banyakkan praktek. Kalau kalian orangnya tidak teoretis, tidak suka teori, tidak suka membaca terlalu banyak misalkan, dan mau cepat kerja, mau cepat praktek, nah itu saya sarankan kalian ambil diploma dulu. Gitu.
terus Kak tidak lebih bergengsi dari S1 gitu misalkan. Oh ya, ini tingkatannya karena hierarki ya, tapi tidak semua orang cocok di S1 soalnya gitu. Karena ada orang yang memang mau cepat kerja dan sukanya praktek. Seharusnya sebaiknya ambil D3 aja. Tapi kalau kalian mau yang teori, belajar teori, kalian bisa fokus membaca, membahas teori dan juga ada praktek juga diperkenalkan, tapi tidak lebih banyak dari D3 ya. Nah, itu kalian bisa ambil S1 gitu. Kalau kalian suka menghafal, menalar informasi, membuat tugas akhir gitu yang kompleks ya silahkan S1. Nanti S2 ini jenjang selanjutnya ketika sudah lulus S1. Kalau kalian mau mendalami lebih lanjut keilmuannya kalian. Gitu. Jadi tidak selamanya ya orang bilang, ih D3 itu lebih rendah dari S1 tidak juga. Ya secara jenjang ya. Tapi kalau dibilang di dunia kerja, banyak sekali orang D3 dibutuhkan. Gitu. Apalagi karena kemampuannya yang sudah spesifik. Gitu. Dia sudah misalkan ya, yang paling banyak itu teknik informatika. Di perusahaan besar cepat sekali terserap gitu. Even dia lulusan diploma. Karena ya mau orang-orang yang praktek jauh lebih ngomong gitu, kemampuannya sudah ya tidak diragukan lagi karena dia sudah berpraktek gitu. Jadi eh ini semua jenis-jenisnya gitu. Jadi silahkan nanti cari tahu lebih dalam ya. Ini mungkin cuman sekilas saja, tapi kalian bisa cari tahu lebih dalam gitu. Kalian jauh lebih mantap scrolling gitu ya, scrolling di website gitu. Apa saja sih yang lebih mendalam lagi gitu tentang informasi jenis-jenis pendidikan tinggi. Oke, next. Nah, ini kalian sekarang berarti sudah bisa menetapkan ya rencana-rencananya. Jangka pendeknya ya kita harus lulus SMA dulu, otomatis ya. Harus lulus. Ada ujiannya enggak SMA? Ujian kelulusan? Ada. Itu menentukan lulus tidak lulus. Oh, oke. Ada Kak UN. UND? Ah, artinya harus lulus dulu. Gitu. Eh, jadi agak kurang apa ya? Ibaratnya tidak semua yang kita bicarakan tadi ya tidak bisa dilakukan kalau kita tidak lulus dulu. Jadi fokus dulu ya. Selain dari merencanakan jangka panjangnya ya, kita mau ambil jurusan apa, yang paling utama sekarang tugas kalian harus lulus dulu. Apalagi di semester 5 ya, katanya di sana nilainya nilai terakhir yang diambil untuk tes tes undangan itu dari nilai semester 5 kan? Otomatis nilai semester 5 harus bagus kan? Nah, itu. Jadi salah satu langkahnya adalah memperbagus nilai kalian di semester 5. Rencana jangka panjangnya ya tentu saja ya nanti kalian mau jadi apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian mau ngapain? Itu harus dipikirkan sekarang dan realistis ya. Tujuannya harus realistis dan fleksibel, jangan kaku. Gitu ya. Tetap harus ada plan A, plan B. Plan A-nya bagaimana, plan B-nya seperti apa, plan C kalau kalau perlu ya, plan C-nya saya akan begini begini begini. Gitu. Jadi orang-orang yang terarah hidupnya itu sudah menentukan dari jauh-jauh hari sebenarnya saya mau jadi ini tapi misalkan ini agak sulit dan misalkan ada hambatan dan sepertinya kurang kurang realistis saya akan pindah ke plan B misalkan. Jadi tetapkan tujuannya yang realistis ya, yang terukur. Oke, misalkan Kak Yuni dulu gagal SNBT tapi terus dicoba misalkan dan akhirnya sekarang jadi dosen. Artinya mungkin kegagalan kalian eh, tidak mendoakan ya. Misalkan saja, misalkan kalian gagal dalam satu tes, misalkan. Itu tidak mendefinisikan kalian orang yang gagal sepenuhnya atau tidak gitu. Ya cukup di situ saja. Mungkin rezekinya tidak di situ. Mungkin ada jalan lain gitu ya. Jadi jangan sampai mudah down ya, tidak gitu. Kalian tetap harus fokus kalian mau apa dan cara-caranya kayak gimana gitu. Next.
Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Kak mau bertanya. Ya, boleh, boleh. Ini mungkin bisa enggak satu saja audio yang diputar di ruangan?